Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala aturan yang ada, Islam telah mengatur segala aktivitas manusia, termasuk posisi saat melakukan hubungan intim suami istri. Mereka yang sudah sah melakukan hubungan intim perlu mengetahui posisi yang disunahkan dalam Islam. Bagaimana sebenarnya posisi yang disarankan dalam hubungan ranjang menurut ajaran Islam? Apakah ada posisi yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa konsekuensinya jika hubungan intim dilakukan tanpa memperhatikan posisi yang tepat? Simak penjelasannya dalam video ini. Mungkin ada yang penasaran tentang posisi yang sebaiknya digunakan dalam berhubungan intim, mengingat ada banyak posisi yang dapat digunakan oleh pasangan. Untuk menghilangkan keraguan tersebut, Islam memberikan pedoman yang jelas. Secara umum, Islam mengizinkan suami dan istri menggunakan berbagai posisi, asalkan dilakukan di tempat yang layak. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Umar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku dalam kebinasaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu binasa?" Umar menjawab, "Aku mengubah posisi saat berhubungan dengan istriku semalam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu Ta'ala yang berbunyi, "Istri-istri kamu adalah bagimu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah istri-istri kamu sebagaimana kamu kehendaki." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 223. Setelah ayat tersebut diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Umar, "Kamu dapat memilih posisi dari depan atau belakang, tapi hindari penetrasi melalui dubur." Dalam konteks haid, berdasarkan hadis tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa posisi hubungan suami istri yang dianjurkan dalam Islam adalah dengan suami berada di atas istri. Posisi ini menunjukkan peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan." Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 34. Islam juga mengizinkan hubungan intim dari berbagai sisi, baik dari depan maupun belakang, dengan syarat dilakukan di area kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, baik dari depan maupun belakang, selama dilakukan di area kemaluan, itu diperbolehkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika suami ingin melakukan hubungan yang kedua kalinya, tidak ada larangan, tetapi disarankan untuk berwudu terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu dari kalian telah menghampiri istrinya, kemudian ingin melakukannya lagi, hendaklah dia berwudu di antara keduanya karena ini akan menambah semangat dalam melakukan hubungan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Berhubungan ranjang antara suami istri adalah bagian penting dari kehidupan, termasuk dalam hal memperhatikan posisi yang disarankan dalam Islam. Islam tidak hanya memberikan pedoman mengenai posisi hubungan suami istri, tetapi juga mengatur adab yang harus diikuti dalam berhubungan intim. Penting untuk dipahami bahwa hubungan intim ini dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar menikah ketika sudah mampu, sebagai upaya untuk menahan pandangan dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Beliau bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaklah menikah. Ini akan membantu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa, karena puasa adalah perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menikah merupakan sarana untuk menghindari perilaku yang melanggar aturan agama, karena hubungan intim setelah pernikahan dianggap sebagai amal yang bernilai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk sedekah." Para sahabat bertanya, apakah seseorang akan mendapatkan pahala dengan memuaskan nafsunya? Beliau menjawab, "Pikirkanlah jika seseorang memuaskan nafsunya dengan cara yang melanggar hukum agama, apakah dia akan mendapat dosa? Begitu pula jika melakukannya secara halal, maka dia akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Islam telah memberikan pedoman tentang posisi hubungan ranjang yang sesuai dengan sunnah. Sebaiknya kita mengikuti apa yang telah diatur dalam Islam daripada mengikuti gaya hubungan ranjang yang dilakukan oleh orang Barat. Mana yang lebih kita pilih untuk diikuti? Sunnah Rasulullah atau mereka yang melanggar aturan dalam berhubungan ranjang? Islam telah mengatur berbagai posisi hubungan ranjang yang dianjurkan,
Namun perlu diingat bahwa juga ada posisi yang sebaiknya dihindari. Terkadang, hubungan intim bisa menjadi ibadah yang bernilai pahala. Oleh karena itu, jangan sampai nilai pahala tersebut hilang karena dilakukan dengan posisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menjelaskan bahwa ada 3 tujuan utama dari hubungan ranjang. Pertama, untuk memelihara dan melestarikan keturunan. Kedua, untuk mengeluarkan air mani yang jika ditahan dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh. Ketiga, untuk menyalurkan nafsu seksual dan memperoleh kenikmatan. Oleh karena itu, karena hubungan intim adalah ibadah dengan tujuan baik, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perlu diingat untuk tidak salah dalam memilih posisi saat berhubungan intim dengan pasangan. Salah satu posisi yang sangat dilarang dalam Islam adalah melalui dubur atau anus. Larangan ini bahkan dijelaskan dalam beberapa hadis. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terutuklah orang yang menyetubuhi istri melalui duburnya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Larangan serupa juga tercantum dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak suka melihat laki-laki mendatangi atau berhubungan ranjang dengan istri atau dengan laki-laki lain melalui anus atau dubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Islam juga melarang hubungan intim yang dilakukan dengan posisi melingkup. Dalam kitab Al-Gracia disebutkan bahwa sebaiknya suami tidak melakukan hubungan ranjang dengan posisi istri meringkuk, karena posisi ini akan merepotkan bagi sang istri. Tidak hanya posisi meringkuk, bersenggama dengan posisi miring juga dilarang. Karangan tersebut mengklaim bahwa posisi tidur miring dapat menyebabkan sakit pada lambung. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa suami dalam sebuah rumah tangga adalah pemimpin, maka dalam urusan hubungan ranjang, Islam memperhatikan posisi suami dan istri. Bersenggama dilakukan dengan posisi suami di bawah ternyata termasuk yang dilarang dalam Islam. Selain alasan kepemimpinan, melakukan hubungan intim dengan posisi istri berada di atas suami, atau yang dikenal dengan istilah woman on top, dapat menyebabkan luka pada saluran kencing suami. Larangan hubungan badan dengan posisi suami di bawah tidak berarti posisi berdiri diperbolehkan. Islam sangat melarang hubungan intim dilakukan dengan berdiri. Syekh Muhammad Al-Madani dalam kitab Qurratul Uyun menulis bahwa bersenggama dengan cara berdiri sebaiknya tidak dilakukan. Posisi tersebut bisa menyebabkan lemah ginjal, sakit perut, dan sakit pada persendian. Kemudian, suami pun diperintahkan untuk memperhatikan dan berinteraksi dengan baik kepada istrinya. Berinteraksi yang dimaksud adalah hubungan intim yang termasuk dalam nafkah batin. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan-perempuan dengan cara yang tidak sopan dan janganlah kalian menyusahkan mereka agar bisa mengambil kembali sebagian dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan tercela yang jelas, dan perlakukanlah mereka dengan baik. Jika kalian merasa tidak menyukai mereka, mungkin kalian membenci sesuatu, padahal Allah menanamkan kebaikan di dalamnya." Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 19. Sungguh, larangan-larangan terkait posisi-posisi hubungan ranjang ini memiliki manfaat yang luar biasa. Islam tidak hanya melarang tanpa alasan, namun ada manfaat besar di balik larangan tersebut. Larangan-larangan itu tak lain untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keduanya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.